Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Minuman ringan Cangloh menjadi salah satu pilihan untuk dikonsumsi setiap hari karena memberi manfaat untuk kesehatan tubuh. Bagi Anda yang ingin menjaga kesehatan tubuh dengan cara sederhana dan murah, Anda dapat membeli minuman ringan Cangloh di berbagai toko oleh-oleh yang ada di Malang Raya. Beberapa di antaranya Toko Lailai, Malang Strudel, dan Pia Mangkok. Perkenalkan, aku Riza Agung Pribadi, biasa dipanggil Riza. Aku mahasiswa kimia Universitas Negeri Malang, angkatan 2018. Cangloh ini minuman secang Blimbing Wuluh, di mana ada rempah-rempah di dalamnya, gitu. Ada cengkeh, beningar, kapulaga, dan lain-lain. Kita pakai gula pasir juga untuk pemanisnya. Dan Cangloh ini kombinasi dari belimbing wuluh. Belimbing wuluh itu belimbing buah yang wasam. Nah, itu terus kita padukan sama secang. Secang ini punya biasanya yang buat di wedang uwuh. Nah, warnanya merah. Nah, di sini kenapa kok warnanya kok agak coklat ya? Karena ada perubahan derajat keasaman ya, atau pH disebutnya. Jadi warnanya berubah, jadi agak coklat gitu, yang tadi merah gitu. Jadi kalau dari secangnya itu yang kita ambil senyawa aktifnya di sana untuk kesehatannya, misalkan kayak peningkat imunitas, lalu untuk melancarkan metabolisme seperti itu. Ya, kalau Cangloh ini produksinya kita ada di Bumiayu, Jalan Kiai Parseh Jaya. Di sana dibawahi dinaungi Caraka Group, ada CV Caraka Abadi. Nah, itu produksinya kita ada 2 karyawan khusus untuk Cangloh dan 1 masih marketing. Itu marketingnya masih ya saya sendiri untuk kali ini. Lalu untuk 2 karyawan ini memang ada di tempat produksinya. Untuk memproduksinya itu kita butuh sekitar satu kali produksi itu 4 kilo belimbing wuluh, dan kita dapatkan dari pemberdayaan masyarakat sekitar. Jadi ada ibu-ibu di kampung situ, atau mungkin orang-orang yang punya pohon belimbing wuluh, atau mungkin pengen cari kayak gitu lah, itu sih kita burui pakai itu, karena kan selama ini nggak dipakai ya belimbing wuluh gitu. Usaha Cangloh ini sejak tahun 2016 bisa dibilang, karena di sana yang mengawali adalah mama. Mama latar belakangnya memang di dunia medis tradisional, penyehat tradisional. Ini satu keluarga istilahnya ya. Ada papaku tabib di pengobatan simpul tali rasa Caraka di Malang juga. Lalu mamaku ini muridnya seperti itu. Nah, di sini mereka punya beberapa resep untuk obat tradisional. Nah, kok terlintas mama itu terkait membuat minuman belimbing wuluh sebelumnya, karena belum ada. Nah, di situ posisinya saya masih SMA. Banyak sih cerita-cerita menarik juga, karena waktu SMA itu kan saya di asrama. Nah, minuman ini sempat dicoba, ditestimonikan di asrama sana, dan ada kalau satu styrofoam besar isinya 40-an itu dicoba, ternyata tidak tahan lama dan waktu dibuka meledos semua. Gitu lah. Di situ sih mulai terbayang, waduh, kayaknya butuh ini, memang didampingi orang tua di sana untuk pengembangan formulasinya pertama di situ. Jadi sekitar 4 tahun setelahnya itu saya baru bisa ikut. Jadi kan waktu sudah lulus SMA, terus sudah kuliah di kimia lagi, saya juga belajar sedikit-sedikit ya terkait penambahan bahan tambah pangan yang aman itu bagaimana, khususnya ya untuk mengawetkannya tadi, gitu sih penelitiannya atau research and development-nya ya. Nah, ini kami
istilahnya punya tim sendiri ya, dari saya sendiri terus sama mama untuk yang ada di itunya apa namanya komponen-komponen tradisionalnya gitu. Jadi kalau saya sendiri cari-cari referensi ya lewat kajian pustaka atau tanya-tanya ke dosen ya, dosen-dosen teknologi pangan atau mungkin dosen kimia yang tahu terkait hal itu seperti itu. Dan kalau pengawet ini kan uji cobanya nggak bisa langsung ya, jadi kita uji beberapa bulan. Memang kita setiap produksi kita ambil untuk mengetahui masa kadaluarsanya berapa, dan finalnya sekarang masih sekitar 7 bulan. Jadi minuman ini itu salah satu solusi untuk kesehatan. Jadi untuk kali ini karena banyak penyakit ya sekarang, apalagi virus-virus yang bertebaran, nah itu banyak menurunkan imunitas kita. Dari sini kita harus sadar, minum itu tidak hanya untuk melegakan dahaga atau mengonsumsi sesuatu itu tidak hanya untuk memuaskan perut atau mungkin memuaskan lidah ya. Tapi harus mengetahui istilahnya gizinya, nilai fungsinya itu apalah itu. Kita ingin menyadarkan itu, makanya kita pakai tagline be healthy, make your choice ya. Kesehatan ya jadi pilihan seperti itu. Kalau ini minumannya kan minuman ringan ya, jadi baik dikonsumsi setiap hari baik. Tapi kita lihat kategori umurnya juga. Kalau anak-anak memang tidak disarankan setiap hari karena ini kan juga punya manfaat melancarkan metabolisme. Mungkin nanti ada diare atau mungkin efek samping lainnya. Kalau untuk anak-anak, kalau untuk orang-orang yang dewasa tidak ada masalah sih Kak kayak gitu selama ini. Ya, untuk kali ini kita official store-nya ya. Ini ada di Jalan Kolonel Sugiono nomor 92A. Di sini di depannya Gang 1 yang mau ke Bumiayu. Setelahnya flyover SMA 2. Nah, di situ. Nah, di situ ada toko sekaligus klinik herbal. Seperti itu. Klinik herbalnya ada pengobatan tradisionalnya tadi. Tuh, belinya di sana atau mungkin sekarang sudah ada di Lailai, ada di Malang Strudel, ada di Pia Mangkok juga, ada di beberapa toko-toko oleh-oleh. Kalau misalnya dari digital mungkin e-commerce-nya? Oh ya, kalau digital untuk kali ini masih belum ada Kak. Jadi kita langsung by WA dulu. Gitu. B2B ke beberapa toko oleh-oleh. Duduk terlalu lama di depan meja kerja memang sangat melelahkan. Sangat penting juga untuk memperhatikan posisi ergonomis dan waktu ergobreak yang benar dan tepat. Namun tahukah Anda waktu ergobreak yang tepat? Dosen FKUB Dr. Hafiz Tewan menjelaskan, ergobreak adalah waktu istirahat sejenak setelah melakukan aktivitas yang berlangsung lama dan berulang-ulang. Beban barang yang sebaiknya dibawa sehari-hari itu adalah sepertiga dari berat badan kalian. Seperti itu ya. Jadi misalnya di sini ada yang berat badannya 60 kilo misalnya ya, berarti sehari-harinya itu nggak boleh beban yang dibawa itu lebih dari 20 kilo gitu ya. Berarti ya mungkin harus ditimbang dulu gitu kan ya, kalau mau ke sekolah gitu. Tasnya ditimbang dulu, oh ini beratnya berapa. Itu secara teori ya. Oke. Terus kemudian kita mempelajari tentang ergobreak. Salah satunya adalah saat kita mungkin jika kita pekerjaannya ya kaitannya dengan layar media ya. Salah satu contoh dari ergobreak itu. Jadi ada istilah sejenak, jadi rehat sejenak gitu saat melakukan aktivitas yang berlangsung lama dan biasanya aktivitasnya itu repetitif ya, berulang-ulang gitu ya, supaya tidak menimbulkan masalah, bisa kita meminimalisir masalah lah ya. Dia bisa kita terapkan ergobreak ini. Nah, salah satunya adalah rule of 20-20-20. Ini kaitannya kalau dengan kesehatan mata ya. Jadi kita menerapkan istirahat selama 20 detik setiap 20 menit. Jadi kalau misalnya lihat layar gitu ya, 20 menit, oke istirahat 20 detik. Nah, apa yang dilakukan selama 20 detik? Mainan HP. Bukan ya. Jadi ya sama aja kalau mainan HP. Jadi melihat benda sejauh 20 meter gitu ya. Jadi mungkin melihat ke halaman rumahnya gitu barangkali, atau mungkin lihat ke atap rumahnya gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan tiap 20 menit dan dilakukan selama 20 detik.
Atau ergobrik yang lainnya bisa kita lakukan adalah latihan stretching ya, latihan stretching atau bisa juga kita lakukan office yoga. Jadi dilakukan peregangan gitu ya. Mungkin kalau aktivitasnya duduk gitu bisa kita lakukan sambil berdiri gitu ya. Bisa kita lakukan misalnya kayak gini, upward salute, terus kemudian kalau mungkin kan kita posisinya terlalu sering lurus gini ya, bisa kita lakukan chair twist gini ya. Ditahan selama 20 detikan kayak gitu. Bisa bebas sih apa yang kalian lakukan. Pokoknya stretching kira-kira bagian mana yang dirasa mungkin sudah mengalami kaku gitu ya, bisa kita lakukan stretching seperti itu. Sebagai upaya memperkuat hubungan kerjasama internasional, FPIKUB berkolaborasi dengan Universitas Hokkaido untuk melakukan riset terkait kondisi nelayan yang ada di Indonesia. Selama 2 minggu, Profesor Matsuishi Takagi yang juga merupakan perwakilan Japan Student Services Organization beserta rombongan FPK mengunjungi beberapa tempat penangkaran ikan, seperti penangkapan ikan di Banyuwangi dan Bali untuk dijadikan bahan ajar dan diskusi. This time I came UB under the support of JASO. JASO is a student support organization of Japan, hosted by the government. And the JASO has a program of follow-up program. So under this program, the professor can visit the alumni of the especially the international student to follow up the research after graduating Hokkaido University. So this time I visited here for follow up the Dr. Lediana Ika Halurian, lecturer of the of this faculty. So and in this occasion, I would like to know the Indonesian fisheries situation and to make the more good consultation or the collaborative research with the University of Brawijaya. So this time, I already visited to the fishing ports, several fishing ports, for understanding the current situation of the active Indonesian fisheries activities, and I learned a lot. So the rest of the time, for 3 or 4 days we have, I would have meetings on the research, so further research program and collaboration with the University of Brawijaya. Tim Apate Elang Perkasa akan mengirimkan 2 tim perwakilannya untuk mengikuti kompetisi mobil hemat energi berskala di Mandalika Sirkuit Nusa Tenggara Barat. Delegasi tim mahasiswa FTUB ini akan mencatatkan sejarah baru dengan menghadirkan mobil prototipe hidrogen Anagata FCV yang mereka ciptakan dengan menggunakan bahan bakar hidrogen yang diharapkan akan menjadi bahan bakar masa depan. Ya, untuk kesiapan secara teknis, mobil sudah bisa jalan, dua-duanya berjalan lancar, dan sudah dapat data yang akan kita lombakan di Mandalika esok hari. Untuk Apate 62 Brawijaya akan turun 2 kategori, 2 kelas, yaitu prototype hidrogen fuel cell dan urban listrik. Mungkin di sini adalah event tahunan dari tim Apate 62 Brawijaya, di mana tim Apate 62 Brawijaya ini ingin merealisasikan zero emission vehicle.
untuk mendukung pemerintah. Untuk perkembangannya yaitu awal dulu mungkin dilihat dari tampak luarnya, bodi kami itu masih berbentuk kotak-kotak, belum berbentuk lengkungan seperti ini, di mana aerodinamis itu masih sangat kurang. Dan seiring berjalannya waktu, teknologi juga sudah maju, SDM juga sudah berkembang, maka kami dapat menciptakan bodi-bodi yang seperti ada di belakang kami seperti ini. Sistem penjamin kesehatan di Indonesia, salah satunya BPJS, saat ini sangat membantu pasien, khususnya bagi penderita penyakit dalam. Layanan tersebut memberikan kemudahan bagi para penderita dalam menerima pelayanan kesehatan. Ini eranya berbeda dengan zaman dulu, ada sistem health coverage yang universal dari BPJS, di mana memang ada pertimbangan biaya dan ada pertimbangan juga terkait dengan sistem rujukan berjenjang. Tantangannya adalah bagaimana kami bisa mengoptimalkan layanan kami dan memberikan masukan yang baik terhadap sistem kesehatan yang ada, sehingga tidak ada yang dikorbankan, entah dari pasien yang mendapatkan layanan atau dari dokter yang kesulitan memberikan layanan. Efek pandemi tidak hanya dirasakan oleh UMKM dan perusahaan, namun juga salah satu industri pariwisata terbesar di Indonesia. Selama 2 tahun, Jatim Park Group mengalami penurunan pendapatan sehingga mengakibatkan terjadinya efisiensi karyawan. Direktur Utama Jatim Park 3, Suryo Widodo menjelaskan, meski melakukan efisiensi, namun ia juga menambah pengetahuan untuk para karyawan sehingga memunculkan ide-ide kreatif untuk terus berkembang. Digital marketing juga dimanfaatkan guna memperkenalkan kembali ke masyarakat luas. Kalau semuanya ya seluruh Indonesia dengan adanya pandemi ini selain musibah kita juga wajib bersyukur. Kenapa? Karena dengan pandemi ini kekompakan kita terjaga, saling membantunya terjaga. Meskipun dengan berbagai persoalan yang ada, ternyata kita juga mampu melewati pandemi COVID dengan baik. Di situ pas pandemi COVID semuanya online, sehingga percepatan internet, percepatan semuanya dipenuhi dari situ. Sehingga setelah pandemi ini makanya kita harus pulih lebih cepat dan bangkit nanti lebih kuat. Ini benar sekali gitu. Kenyataannya memang dengan berbagai adanya regulasi dan sebagainya persoalan kita akan melompat lebih tinggi. Gitu. Ya otomatis dari kemarin pandemi efisiensi dan sebagainya, tambahan pengetahuan untuk karyawan, pembenahan dan sebagainya akhirnya muncul semua. Ide-ide orang kalau kepepet itu kan bisa apa aja gitu lah. Itu yang menariknya COVID di situ. Orang dulunya karyawan misalnya 10 cukup, ternyata dengan COVID kok 8 kok mampu, 7 kok mampu, sehingga ini akan lebih menarik ke depannya. Tapi kembali lagi dengan adanya digital marketing semua itu berubah. Yang dulunya mungkin dari TV dulunya kameranya nggak segini gede, harus kabelnya panjang, harus nambah lampu. Sekarang dengan sesingkat ini pun bisa. Jadi berubah drastis. Bliss Cafe menjadi salah satu kafe dengan konsep nature yang wajib menjadi wishlist di akhir pekan. Selain konsep nature, kafe ini juga menyediakan menu makanan dan minuman yang menggunakan bahan terbaik dengan harga terjangkau. Bliss Cafe mulai buka dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Spesialitinya itu kita, karena market kita itu keluarga dan nggak terlalu spesifik ke segmen tertentu, jadi kita ambilnya itu general. Jadi kita itu menu-menunya kita ambil semua general lah. Es kopi ada, buat ibu-ibu ada, buat anak-anak ada, buat cewek-cewek ada. Pokoknya kita ambil general lah, nggak terlalu spesifik yang terlalu kopi gitu atau gimana gitu pokoknya. Snacknya kita ada yang tasty, yang asin ya. Ada french fries, terus honey chicken wings,
Terus yang sekarang masih ready itu tofu, spicy tofu. Di sini kita cuma pakai kopi blend kopi aja buat espresso. Kita nggak terlalu fokus ke filter, tapi filter kita lumayan enak. Kita cuma pakai Wes, Natura, udah itu aja kayaknya. Terus bisa beberapa filter yang dipakai, binnya itu. Non coffee-nya kita ada blend, ada iced tea, ada Granary itu ya jenis green tea pakai espresso dan lain-lain, terus ada strawberry dan lain-lain, macam-macam lah. Bliss Cafe ini lokasinya ada di Desa Bumiaji, dusunnya Banaran, Kota Batu. Untuk lebih enaknya itu kalau masuk itu dari search aja makam Mbah Batu, terus dari situ search lagi masuk ke Bliss Cafe, nanti diarahin lebih dekat dari situ. Kalau jam operasional kita Senin sampai Jumat itu jam 10 sampai jam 10 malam. Kalau weekend, Sabtu Minggu, kita usahakan buka jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Karena kita kelas B, jadi harga menunya kita sesuaikan lah, reasonable banget gitu loh. Kita kasih bahan-bahan terbaik, mungkin rasakan nggak tahu ya, rasakan general. Ada orang yang suka manis atau nggak manis, ada orang suka asin atau nggak terlalu asin, ya kita ambilnya di tengah-tengah gitu. Minuman dari 10.000 sampai 25.000, makanan dan snack 15.000 sampai 40.000. Harapanku itu gampang aja sih, bertahan lama gitu aja. Emang awal-awal itu kan biasa ya, kafe-kafe di Batu itu bakalan ramai banget di awal-awal. Nah, aku pengennya itu ke depan tetap stabil lah, nggak perlu terlalu yang kewenceng banget, tapi stabil sampai lama gitu lah, bertahan, bisa eksis lah intinya. Ya, itu kan PR manajemen dan lain-lain. Sekarang karena masih belum ada orang-orang yang megang konten dan lain-lain, selama ini masih dipegang manajemen sendiri. Kita masih cuma pakai 2 akun, yaitu Instagram dan TikTok. Itu juga pasif banget itu. Mungkin bisa di-follow teman-teman Instagramnya bliss.cafe, BLYSS.cafe gitu aja. Sama kok, kayaknya TikToknya juga sama, ID-nya sama. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.